Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Tembok Hati yang Masih Kokoh. Aska mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti dengan ucapan Tasya. Maksudmu apa? Ucap Aska. Aku tahu kau sengaja mengatakan kata-kata cinta itu agar aku tetap mengandung anak ini. Aku tahu kau juga hanya berpura-pura mencintaiku. Kau melakukan ini karena kau takut aku mencelakai anakmu kan? Tenanglah Tuan, aku akan menjaga anak ini dengan baik. Dan aku akan tetap melanjutkan perjanjian kita dulu, yaitu kita akan bercerai. Ucap Tasya lantang, seperti tersambar petir di malam hari. Aska begitu terkejut mendengar ucapan Tasya. Aska tidak menyangka Tasya akan mengungkit masalah itu kembali. Tasya, sampai kapanpun kita tidak akan bercerai. Aku dan kamu akan tetap bersatu, kita sama-sama membesarkan anak kita. Balas Aska dengan suara yang sudah mulai bergetar. Berbeda dengan Tasya yang sudah mengeluarkan air matanya sedari tadi. Aku mohon jangan seperti ini. Aku mohon percayalah padaku. Aku benar-benar mencintaimu, bukan karena adanya anak ini. Tasya, jangan seperti ini. Apa kau tahu jika kau mendiamiku, hatiku begitu sakit? Aku sadar kata-kata yang pernah aku ucapkan padamu pasti membuatmu begitu terluka. Sehingga saat ini kau begitu sulit untuk memaafkanku. Tapi aku berjanji aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan cintamu. Setelah mengatakan itu, Aska pun masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya. Yang awalnya Aska ingin makan malam bersama istrinya menjadi gagal. Setelah mengatakan itu, Aska pun masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya. Yang awalnya Aska ingin makan malam bersama istrinya menjadi gagal. Aska termenung di atas balkon kamarnya. Yah, walaupun Aska meninggalkan Tasya sendirian. Tapi dia tetap memantau Tasya lewat balkon kamarnya. Aku akan terus berusaha sampai kau mencintaiku juga. Aku tahu aku terlalu kasar padamu dulu sehingga kau seperti ini. Tapi aku yakin kau akan mencintaiku juga. Batin Aska. Aska terus menatap Tasya yang masih setia duduk di bangku taman itu. Terlihat dari atas jika Tasya sedang bersedih. Aska begitu tidak tega melihatnya. Tapi dia ingin membiarkan Tasya sendiri dulu untuk menenangkan dirinya. Sekitar 2 jam lamanya Tasya duduk di sana. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Aska pun ikut keluar untuk menemui Tasya. Kau mau kemana? Ucap Aska saat melihat Tasya ingin masuk ke dalam kamarnya. Aku ingin masuk ke dalam kamarku. Aku ingin beristirahat, jawab Tasya. Tidurlah di kamarku, ku mohon, ucap Aska. Tidak, aku akan tidur di kamarku. Aku berjanji tidak akan melakukan apapun asal kau tidur di dalam kamarku. Ucap Aska lagi, tapi Tasya terus menolaknya. Dengan terpaksa Aska langsung menggendong tubuh Tasya masuk ke dalam kamarnya. Tasya yang tiba-tiba melayang karena tubuhnya digendong Aska terus memberontak. Turunkan aku ingin tidur di kamarku saja, apa kau tidak mengerti? Teriak Tasya. Kau memang adalah laki-laki yang begitu egois, turunkan aku. Ucap Tasya terus memberontak. Sesampainya di kamar Aska, Aska langsung menurunkan Tasya dan dengan cepat dia mengunci pintu kamar itu. Dan menyembunyikan kuncinya. Apa kau sudah gila hah? Kau selalu saja memaksakan kehendakmu, dasar pria egois. Umpat Tasya.
Yah, terserah kau ingin mengataiku apa. Yang jelas ini adalah salah satu bukti cintaku padamu. Dasar konyol. Tidurlah di atas ranjang itu. Aku akan tidur di sofa saja, ucap Aska melangkahkan ke arah sofa. Aku tidak mau, aku ingin kembali ke kamarku, ucap Tasya lagi terus menolak. Keluarlah jika kau bisa. Aska lalu membaringkan tubuhnya di atas sofa dan memejamkan matanya. Tasya yang tidak bisa berbuat apa-apapun, dengan malas melangkah ke arah tempat tidur king size itu. Tasya pun mulai memejamkan matanya dan masuk ke dalam dunia mimpinya. Selang beberapa menit Aska membuka kembali matanya. Dia menatap Tasya yang sudah nampak tidur dengan lelapnya di sana. Aska pun bangun dan langsung mendekat ke arah tempat tidur itu. Lalu menyelimuti tubuh kecil istrinya, tak lupa juga dia mengelus lembut perut istrinya. Jangan nakal-nakal ya nak di dalam sana. Jika kau menginginkan sesuatu segeralah berikan kode kepada ayah, ucap Aska terkekeh. Aska kembali menatap wajah istrinya. Wajah yang begitu damai saat terlelap itu membuat hati Aska begitu tenang. Aska mendekatkan wajahnya pada Tasya dan mencium kening istrinya itu. Pagi ini Tasya bangun lebih awal. Wanita itu kini telah siap dengan pakaian sekolahnya. Dia menatap dirinya di pantulan cermin dan mengelus lembut perutnya. Hari ini ibu akan sekolah nak. Kau jangan nakal ya di dalam sini. Kau harus jadi anak yang baik saat ibu di sekolah, lirih Tasya. Setelah itu Tasya pun keluar dari kamar Aska dan segera turun ke bawah. Nona, ayo makan dulu, ucap Bibi Minu. Tidak Bibi, aku masih kenyang. Aku akan sarapan di sekolah saja. Hari ini ada ujian jadi aku harus cepat-cepat ke sekolah, ucap Tasya. Tanpa menunggu jawaban dari Bibi Minu, Tasya langsung bergegas pergi dari sana. Sedang Aska baru saja membuka matanya. Dia menatap ke arah ranjang yang sudah terlihat kosong dan rapi. Kemana dia? Ini sudah jam berapa? Lirih Aska. Aska menatap jam yang ada di dinding kamarnya. Pukul 6.20. Pasti dia sedang sarapan, lirih Aska dan segera berlalu dari kamarnya. Dia berjalan keluar untuk menuju ke arah dapur. Sesampai di dapur Aska tak dapat menemukan keberadaan istrinya. Bibi di mana Tasya? Ucap Aska. Nona muda sudah berangkat sekolah tuan. Saya tadi sudah menyuruhnya untuk sarapan. Tapi Nona bilang dia akan sarapan di sekolahnya saja karena hari ini ada ujian, jawab Bibi Minu. Aska mengusap wajahnya, dia begitu pusing menghadapi Tasya. Tapi dia sadar dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dia harus tetap mendapatkan hati istrinya kembali. Bibi, masukkan makan ke kotak makan. Biar aku sendiri yang mengantarkan makanan pada istriku, ucap Aska yang diangguki oleh Bibi Minu. Aska kembali masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap ke kantor. Dan sebelum ke kantor dia akan mengantarkan makanan untuk istrinya. Saat ini pekerjaan Aska menjadi double. Karena dia harus mengurus istri yang keras kepala itu. Sekitar 1 jam Aska pun selesai, dia bergegas masuk ke dalam mobilnya. Di perjalanan, Aska terus memikirkan istrinya yang masih terus marah padanya. Apa perempuan memang seperti itu ya, jika marah akan begitu panjang, batin Aska. Aska memasukkan mobilnya di pekarangan sekolah Tasya. Semua siswa yang melihat mobil mewah itu masuk menatapnya dengan kagum. Bukannya itu pemilik sekolah ini ya?
Wah, dia begitu tampan. Aku siap jika harus jadi istri keduanya. Aduh, sungguh indah sekali ciptaan Tuhan ini. Aku langsung jatuh cinta padanya. Begitulah kasat kusut para siswa yang terus menatap Aska. Tapi Aska tak menghiraukan. Sedangkan Tasya yang melihat suaminya datang begitu terkejut. Makan. Ucap Aska menyodorkan sekotak bekal untuk Tasya. Tidak, aku tidak lapar. Tolak Tasya. Makan atau aku akan menggendongmu di sini. Ancam Aska. Dengan cepat Tasya merebut bekal itu dan mulai memakannya. Dia tidak ingin sampai Aska menggendongnya di tempat umum. Pintar sekali, lain kali kau harus mendengarkan ucapan suamimu ini. Ingat di dalam perutmu itu ada seorang malaikat kecil. Ucap Aska yang mengelus lembut rambut istrinya itu. Bahkan para siswa yang melihat itu semua menjadi iri dengan kebahagiaan Tasya. Setelah menilat istrinya menghabiskan semua makanannya, Aska pun pamit kepada Tasya untuk ke kantor. Sayang, aku harus ke kantor, kau jangan telat makan lagi ya, ingat di sini ada anak kita. Ucap Aska yang mengelus perut Tasya. Tasya yang terkejut langsung menjauhkan tubuhnya dari tangan Aska. Jangan seperti itu, apa kau lupa jika sekarang kau berada di sekolah? Apa kau ingin aku dibully lagi? Geram Tasya, tidak akan ada yang berani membulimu. Jika ada yang berani, maka dia akan berhadapan langsung denganku. Ucap Aska yang menatap tajam semua para siswa yang ada di sana. Para siswa yang ditatap pun menjadi ketakutan. Setelah mengatakan itu, Aska pun berlalu dari hadapan istrinya. Tasya, panggil Siska. Tasya langsung menoleh ke arah suara itu. Dia melihat sahabatnya berdiri tak jauh darinya. Siska, ayo duduk. Iya, terima kasih. Tasya, gue ingin minta maaf nih sama lo. Gara-gara kemarin gue gak dengerin ucapan Bambang dan Olive, gue jadi salah paham sama lo. Gue bener-bener minta maaf. Gue hanya begitu terkejut saat tahu lo hamil, tapi gue gak tahu kalau lo sudah menikah. Dan saat gue mendengar kamu hamil, gue merasa malu. Karena teman yang aku anggap seperti saudaraku sendiri mengandung tanpa seorang suami. Jadi gue tiba-tiba marah dan tidak ingin mendengar penjelasan Bambang dan Olive. Jelas Siska. Siska, lu gak perlu minta maaf kok. Gue tahu lo pasti terkejut dengan kabar ini. Tapi aku tidak bermaksud ingin menyembunyikan rahasia pernikahanku pada lo. Aku memang sudah menikah lama, tapi aku masih memprivat semua ini. Aku masih ingin sekolah. Dan juga pada awal aku menikah itu karena aku dijodohkan. Jadi aku memutuskan dan Tuan Aska untuk merahasiakan pernikahan kami. Jelas Tasya. Tasya, gue tidak tahu harus berkata apa. Gue benar-benar menyesal. Maaf karena tidak ingin mendengar penjelasanmu. Ucap Siska lagi. Udah deh, gak usah minta maaf, gue ngerti kok. Kan kita sahabat, kita gak boleh musuh-musuhan. Ucap Tasya dan langsung memeluk tubuh sahabatnya itu. Mereka berpelukan cukup lama, sampai tiba-tiba ada yang mengagetkan mereka. Hello, berdua main peluk-pelukan aja gak ngajak-ngajak kita. Goda Bambang dengan modusnya. Ih Bambang, lu gak boleh ganggu. Gue ini lagi minta maaf sama Tasya. Karena perihal kemarin. Siska menghapus air matanya yang keluar. Lu sih gak mau dengerin kita, lo malah langsung marah-marah aja. Gue percaya kok sama Tasya, dia tuh perempuan yang baik. Apalagi suaminya yang begitu tampan, aduh. Ucap Bambang centil. 4 sahabat itu pun tertawa bersama.
Tasya begitu bahagia karena persahabatannya kembali utuh. Maaf ya teman-teman. Karena aku menyembunyikan rahasia yang begitu besar pada kalian. Lirih Tasya. Nggak apa-apa kok Tasya, kita semua mengerti kok, ucap Olive. Akhirnya 4 sahabat itu pun berpelukan bersama. Nah gini dong, jangan ada yang musuhan di antara kita kan ini 4 sekawan. Ujar Bambang dan membuat semua tertawa. Ya udah ayo kita masuk kelas yuk, bentar lagi kelas udah mulai. Pukul 12, Tasya pun sudah pulang. Karena hari ini ada ujian jadi mereka pun pulang lebih awal. Nona Mari masuk ke dalam mobil. Ucap seorang pria yang berbaju hitam mendekat ke arah Tasya. Tasya yang tidak mengenal orang itu bertanya-tanya siapa pria itu. Maaf mungkin Anda salah orang. Ujar Tasya. Tidak Nona, kami tidak salah orang. Kami memang adalah suruhan dari Tuhan Aska. Mulai saat ini kami akan menjadi sopir pribadi Anda. Dan mengawasi Anda dimanapun Anda berada. Ucap pria itu sopan kepada Tasya. Tasya sampai tidak habis pikir dengan jalan pikiran suaminya itu. Dengan terpaksa Tasya pun menurut dan masuk ke dalam mobil. Karena dia tahu jika dia menolak pasti Aska akan mengancamnya lagi. Teman-teman aku pulang duluan ya. Tasya berpamitan pada sahabat-sahabatnya. Sahabat Tasya pun mengangguk dan melambaikan tangannya kepada Tasya. Bapak baju hitam, jaga teman kita baik-baik ya. Kalau terjadi sesuatu pada teman kita gue sendiri yang akan hajar loh. Ujar Bambang dengan sok-sok coolnya. Pria berbaju hitam itu hanya cuek. Dan berlalu masuk ke dalam mobil untuk menjalankan mobilnya. Sialan lu Bambang, berani amat lu sama dia. Apa lo nggak tahu suami Tasya itu seperti apa? Dan sudah pasti juga para pengawalnya itu sangar-sangar semua. Apa lu berani ama mereka? Ujar Siska dan Olive. Gue nggak takutlah, apapun demi Tasya bakal gue lakuin. Ucap Bambang sambil memperlihatkan jurus-jurusnya. Siska dan Olive pun tertawa bersama. Karena melihat tingkah Bambang yang menurutnya sangat lucu. Yah, walaupun Bambang terkenal dengan modis atau gaya perempuannya. Tapi jika ada yang mengganggu mereka, Bambanglah yang maju paling depan untuk melindungi mereka. Sedangkan mobil yang membawa Tasya jalan di arah yang tak dia ketahui. Pak, kita mau kemana ya? Perasaan ini bukan jalan menuju ke mansion. Ucap Tasya ketakutan. Tenang saja Nona, Anda tidak usah takut. Tuan Aska menyuruh saya untuk mengantar Anda ke kantor. Ini adalah jalan menuju ke kantor Tuan Aska. Jawab pria itu. Kenapa harus ke kantor? Aku ingin pulang saja. Maaf Nona, saya tidak bisa membantah perkataan Tuan Aska. Saya hanya diperintahkan oleh Tuan Aska untuk membawa Anda ke sana dengan selamat. Ucap sopir itu. Mau tidak mau Tasya pun diam. Walaupun dia terus merengek ingin pulang, keinginannya itu tidak akan terpenuhi. 30 menit perjalanan, akhirnya mobil yang ditumpangi Tasya sampai di lobi perusahaan. Di sana sudah terlihat Aska yang sedari tadi menunggu kedatangan istrinya. Dengan senyum yang mengembang Aska menyambut kedatangan istrinya. Kenapa kau begitu lama membawa istriku? Ucap Aska. Maaf Tuan, di jalan tadi ada kemacetan sedikit jadi saya agak telat. Aska pun tak lagi menjawab ucapan sopir pribadinya itu. Dia langsung menggandeng tangan istrinya masuk ke dalam perusahaan. Tasya yang ditatap oleh banyak orang menjadi merasa malu. Tidak usah memikirkan mereka tidak akan melakukan apapun padamu.
Karena jika dia melakukan suatu padamu, aku sendiri yang akan memecatnya langsung. Kau ini selalu saja ingin mengancam orang. Apa kau tidak bosan dengan kata-katamu itu? Jengkel Tasya. Tidak sayang, karena itu memang kenyataannya. Jika dia berani mengganggu istriku ini, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya. Apa aku boleh pulang? Aku bosan di sini. Kenapa kau selalu saja memaksaku untuk berada di sini? Ucap Tasya yang sudah bosan. Bagaimana tidak bosan, dia sudah lebih dari 3 jam duduk di sana menunggu Aska bekerja. Tunggu sebentar sayang, aku masih ada pekerjaan. Kau duduklah di sana dengan tenang agar aku bisa semangat mengerjakan pekerjaanku. Ucap Aska. Tasya memutar bola matanya dengan malas. Selalu saja itu jawaban Aska. Jawaban yang sudah bosan Tasya dengar. Bunyi perut Tasya mengalihkan pandangan Aska. Apa kau lapar? Kenapa tidak memberitahukanku? Astaga sayang. Aska mengambil ponselnya dan memesan beberapa makanan untuk istrinya. Kenapa pesan begitu banyak? Nanti mubazir, kasihan. Tidak apa-apa sayang. Aku kan tidak tahu kau mau makan apa, jadi aku pesan semua saja. Jika tidak habis bisa dikasih ke karyawan. Ucap Aska santai. Apa kau suka yang memberikan orang bekas-bekasmu? Bersambung.